Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hanafi. Kita hari ini akan membahas tentang materi kubus dan balok seperti itu. Ya, mungkin udah ada yang familiar ya dengan kubus dan balok gitu. Oke, langsung aja kita ke materi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat mengenal dan menyebutkan unsur-unsur kubus ataupun balok, kemudian melukis jaring-jaring kubus dan balok, kemudian menentukan luas permukaan kubus dan balok, dan yang terakhir menentukan volume kubus dan balok. Oke. Nah, adakah yang masih ingat dengan kubus? Ya, jadi ini bentuk kubusnya. Ya, ini adalah kubus. Ya, ini adalah kubus ya. Dimana kalau misalkan di aplikatifnya, kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Salah satunya apa nih? Mungkin ada yang tahu ya. Ini kan Rubik ya. Rubik 3x3 nih. Yaitu berbentuk kubus juga seperti itu. Jadi banyak aplikasi kubus itu di kehidupan nyata. Nah, ada lagi dadu ya. Dadu digunakan untuk apa? Tentunya untuk permainan ya. Kemudian nah ada sushi ya, sushi juga berbentuk kotak nih. Dia juga nih. Nah, ini juga termasuk bagian dari kubus. Nah, dan ada juga jam digital ya yang berbentuk kubus. Terus kubus itu terbentuk dari apa? Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kubus. Nah, jadi di unsur-unsur kubus itu mulai ada dari titik sudut ya. Mulai ada dari titik sudut ya. Kemudian rusuk, ada sisi, kemudian ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonal. Seperti itu. Nah, titik sudut itu yang seperti apa di dalam kubus itu? Nah, jadi sebenarnya antara kubus dan balok itu tidak berbeda jauh gitu ya. Nah, kita coba kan bahas yang kubus dulu. Nah, ini contoh yang titik sudut ya. Jadi, si titik sudut itu berada pada perpotongan antara si titik-titik tersebut atau si garis tersebut nih. Jadi ada garis ya, ada garis, dia ada perpotongan di sini. Nah, inilah disebut dengan titik sudut seperti itu. Nah, kemudian rusuk, rusuk mana? Nah, rusuk itu yang ini nih dia. Ya, ini rusuk-rusuknya nih. Ya, rusuk, 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 rusuk. Nah, kalau sisi dia mewakili areanya nih, sisi ya, atau luasnya nih, memiliki area. Sedangkan itu bidang, nah, dia memotong dia memotong ini apa namanya bidangnya. Sedangkan kalau diagonal ruang dia memotong ruang nih. Jadi dari ujung ke ujung dia memotong nih. Sedangkan kalau tadi diagonal bidang hanya dia ininya aja di areanya dipotong. Tapi kalau ini yang dipotong ruangnya dipotong seperti itu. Sedangkan kalau bidang ya, kalau bidang dia memotong bidangnya. Jadi areanya itu dipotong oleh bidang. Areanya memotong bidang. Ya, terkait jaring-jaring kubus dan balok ya, kita bisa lihat di sini ada dua jaring-jaring ya. Di sini ada jaring-jaring kubus. Ya, ini adalah kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Nah, jadi kalau kubus kita buka ya. Nah, ini merupakan ada 6 sisi gitu ya. Ada 6 sisi. Maka luas permukaannya tentu 6 dikali S pangkat 2. Gitu. Kalau misalnya di kubusnya itu ya, dia tanpa tutup. Misalkan ini alasnya, ini tutupnya gitu kan ya. Jadi dia tidak memakai si ininya gitu. Misalkan tidak memakai si tutupnya gitu ya, tidak memakai ini. Maka apa yang terjadi? Kalau luas permukaan tanpa tutup ya, atau luas permukaan tanpa tutup gitu misalkan ya, disingkat aja. Berarti kan tadinya dia ada 6, sekarang ada 5. Jadi tinggal 5 dikali S pangkat 2. Jadi untuk menentukan luas permukaan itu menyesuaikan dari jaring-jaringnya. Apa yang diketahui kalau misalkan tanpa tutup berarti hanya 5, atau tanpa alas dan tutup berarti hanya 4, seperti itu. Nah, untuk balok juga sama. Bedanya kalau balok karena dia memiliki panjang dan lebar yang berbeda-beda umumnya. Nah,
Maka ini adalah panjangnya, ininya lebarnya, di sini tingginya ya. Maka ini kan kita bisa lihat nih, ini adalah panjang dikali lebar nih ya, sini ya, panjang kali lebar. Ini juga panjang kali lebar ya. Ada berapa? Ada 2 ya. Maka ini 2 ya, kali misalkan panjang kali lebar. Nah, kemudian ya ditambah ada berapa lagi nih yang 2 lagi? Kita lihat di sini juga ada ya. Apa namanya? Panjang kali tinggi, panjang kali tinggi. Ya ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Oke ya. Tambah ya. Nah, sekarang yang ini lebar kali tinggi ada berapa? Ada 2 juga, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini bisa kita sederhanakan si rumusnya ini menjadi 2 dikali E kali L ya, ditambah P kali T, tambah L kali T, seperti itu. Nah, ini adalah contoh umum luas permukaannya. Nah, kalau misalnya si luas baloknya ini, luas permukaan baloknya ini, misalkan ini adalah alasnya gitu ya, ini adalah tutupnya gitu. Misalkan tanpa tutup gitu, misalkan tanpa ini nggak usah dipakai gitu, misalkan. Berarti hanya menyisakan apa? Yang tadinya panjang kali lebarnya itu ada 2, gitu kan ya. Yang tadinya panjang kali lebarnya itu ada 2, jadi sehingga hanya 1. Maka jadinya 2 dikali misalkan panjang kali tinggi ya. Terus ditambah kan lebar kali tinggi. Nah, karena dia tadinya itu 2 dikurangin 1, maka dia hanya ditambah panjang kali lebar. Seperti itu. Jadi, perlu diperketahui bahwasannya luas permukaan itu tergantung dari jaring-jaringnya. Misalkan apakah tanpa tutup, apakah tanpa alas. Jadi, kita bisa mengetahui itu apapun itu. Ya, paham ya? Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, kalau untuk volume sendiri, ya, ini adalah kubus. Nah, ini adalah balok. Jadi, generalisasinya itu, ya, yang akan disebut tadi adalah rusuk ya. Oke, nah ini juga berarti adalah rusuknya, ini adalah rusuknya. Jadi luas si rusuk ini nih, luas si rusuk yang ini nih, sepanjang ini, akan ditarik sepanjang R. Otomatis volumenya akan R dikali R dikali R. Atau rusuk kali rusuk kali rusuk, sama dengan rusuk pangkat 3. Seperti itu. Nah, kalau di balok, nah dia juga sama. Ini kan panjang, yang ini lebar. Akan ditarik sejauh tingginya. Jadi si panjang dan lebar ini nih akan ditarik sejauh tingginya. Oleh karena itu, volume balok itu adalah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, ini yang menarik ya, menentukan luas permukaan gabungan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari soal ini ya, ini adalah luas permukaannya ini. Namun ada yang tidak terdapat luas permukaannya, di mana itu di sini ya. Maka si baloknya ini akan terpotong oleh si atau satu sisi dari si kubus gitu ya. Dan begitu juga si kubus akan terpotong dari satu sisi si kubusnya gitu. Jadi otomatis kita bisa mencari dulu ya, kita tulis saja dulu yang diketahui misalkan rusuknya adalah 5 cm ya. Kemudian dari sini sampai sini 14, dari sini tadi panjang ini 9 ya. Misalkan berarti panjangnya adalah 9 cm. Lebarnya berarti adalah ini lebarnya 5 ya. Kenapa? Karena sama dengan sisi atau rusuk si kubus ya. Kemudian tingginya adalah 18 cm. Ditanya misalkan luas permukaan gabungan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi cara menyelesaikannya kita cari tahu dulu, misalkan ini tanpa satu sisi ya. Maka kita punya luas permukaan apa katakanlah kubus ya.
misalkan luas permukaan kubus tanpa sisinya, gitu. Tanpa satu sisi, nih, maka pasti dia hanya 5 dikali S pangkat 2 atau R pangkat 2 ya, yang tadi kita sudah ini kan. Maka pasti tinggal 5 dikali 5 pangkat 2, sama dengan 5 dikali 25, sama dengan 125 cm kuadrat. Nah, ini kita sudah mempunyai si luas permukaan ini nih. Permukaan ini kita udah dapat. Ya, yang dia nggak pakai si sisi di sebelah sininya. Jadi hanya 5 saja. Nah, untuk luas permukaan siang ini, karena dia itu diambil sebagian ini, maka kita bisa menggunakan luas permukaannya itu, atau luas permukaan si baloknya ini, itu sama aja si 2 dikali panjang kali lebar ya, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, nanti dia ini dikurangi oleh si ini, sisinya ini ya, dikurang R pangkat 2. Nah, jadi kita bisa mencari si luas permukaan baloknya ini jadi 2 ya, kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar berapa? Berarti 9 kali 5 ya. Tambah, berarti berapa tuh? Panjang kali tinggi 9 kali 18 ya. Tambah berapa? Lebar kali tingginya 5 kali 18 ya, dikurang sama R pangkat 2. R-nya adalah 5 dikurang 5 pangkat 2. Alhasil luas permukaan baloknya 2 ya. Ininya adalah 45 ya. Tambah 9 kali 18 itu 162. Tambah 5 kali 18 90 ya. Ya, dikurang 25. Maka hasilnya adalah ini 45 tambah 162 tambah 90. Maka kita bisa lihat ini 135 ditambah 162 jadinya 297 dikali 2 ya. 2 dikali 297 dikurang 25. Ya, maka kita hitung, coba hitung ya. 297 dikali 2 berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 4 ya. 594 dikurang 25, maka menghasilkan 500 569 ya. 569. Nah, seperti ini cm kuadrat. Nah, jadi ini adalah apa? Luas permukaan bangun tersebut adalah 569 cm kuadrat. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan luas permukaan gabungan, ada yang harus dipahami bahwasannya lihat ada yang dia itu tidak terpakai seperti itu. Contohnya yang tadi di sini nih. Karena kan dia enggak, jadi jangan asal ditambah karena dia tidak memakai sisi yang ini. Seperti itu. Mungkin cukup untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.